warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wa narjullah an naj'alana wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'ata Muhammad wa fi syahri Rabi'il Awwal Muhammad sallallahu alaihi wasallam maulid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin wa ba'd. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pertama mari bersama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang oleh Allah kepada kita bersama sampai di subuh dan pagi hari yang mulia ini masih melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya hingga kita bisa hadir berkumpul bersama, beriktikaf bersama di masjid yang mulia ini dalam rangka kita memperingati Maulid baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita, aktivitas kita pada hari yang berbahagia ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya salat dan salam mari pula kita sampaikan ke hadapan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta kepada keluarga, para sahabat, para alim ulama baik yang mutaqaddimin maupun yang mutaakhirin. Yang kita hormati sama-sama Bapak PJ Wali Kota Lok Sumawe atau yang mewakili beliau, ada Pak Asisten 1 tadi. Yang kami hormati seluruh unsur Forkompinda, Kepala SKPK, hadir juga bersama kita Bapak Dandim, ada Bapak yang mewakili Kapolres, ada Bapak Kepala Mahkamah Syariah yang juga berhadir bersama kita, kepala dinas, badan dan kantor yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, pengurus masjid, panitia masjid, terutama kepada Tunku Imam Syekh Masjid dan seluruh jemaah GPS, SMS, mungkin nanti ke depan akan ada jemaah WA, jemaah FB, atau sebutan-sebutan lain yang pasti kita semua tujuannya tidak lain adalah untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada seluruh yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, dangdang tatameng acara pokok. Biasanya identiknya peringatan Maulid di Aceh itu ada acara makan-makan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kadis. Jadi acara pokoknya Abak Maulid makan-makan. Ceramah hanya sekedar selingan.
Jadi dangdang tatambang acara pokok, izinkan kami barang 10 atau 15 menit mengulang kaji hal-hal yang sebenarnya sudah sama-sama kita ketahui, hal-hal yang sebenarnya sudah sama kita pahami, namun terkadang karena kesibukan-kesibukan kita yang luar biasa sehingga ada yang terlupakan. Jamaah yang dirahmati Allah, umat Islam hari ini di seluruh penjuru dunia melakukan sebuah peringatan besar dengan cara dan momen mereka masing-masing. Seluruh dunia umat Islam memperingati kegiatan Maulid Rasulullah SAW melalui kegiatan mereka masing-masing. Ada yang membaca barzanji, ada yang membaca Al-Quran, ada yang melakukan ceramah agama seperti yang kita lakukan pagi ini, ada yang kauri dan sebagainya. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengenang kembali bagaimana peristiwa sejarah lahirnya Rasulullah beserta seluruh perjuangan-perjuangan beliau. Bicara tentang sejarah Rasulullah, habis-habis dan pegah. Tidak akan ada habisnya menceritakan sosok yang sangat mulia dalam pandangan Allah. Maka tadi Allah katakan, yang disampaikan atau yang dibacakan oleh qari kita tadi, Muhammad itu tidak lain adalah seorang Rasul. Lalu Allah bertanya, afa imma ta'au qutilan qalabtum ala a'qabikum. Muhammad itu tidak lain adalah seorang Rasul yang sebelumnya, sebelum kelahiran Muhammad itu telah ada Rasul-Rasul yang lain. Maka Allah berkata, afa imma ta'au qutilan qalabtum ala a'qabikum. Nyata terjemahkan dengan bahasa anak gaul jino. Jika Muhammad itu mati, meninggal atau dibunuh, apakah lu akan kembali kepada mantan? Yang bahasa awak jino. Apa maknanya? Allah bertanya seperti itu karena sebelum datangnya keislaman, sebahagian besar manusia adalah berada dalam kesyirikan. Lalu datang Rasulullah membawa nilai-nilai ajaran Islam yang kemudian sebahagian mereka ada yang ragu. Maka katanya ya Allah, menyusabah saat Muhammadnya meninggal atau suatu saat Muhammad itu dibunuh, apakah kalian yang sudah beriman hari ini akan kembali? Aqab artinya tumit, kenu bahasa katanya macam. Apakah kalian akan balik ke belakang? Maka bunuh terjemahan anak muda, lu balik mantan enggak? Mantan artinya agama sebelumnya. Puna rencana githalam punya Muhammadnya meninggal. Puna rencana balik lembak keyakinan yang sebelumnya menyembah berhala Lat Uzza. Yang sebelumnya kalian menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah macam-macam Tuhan yang lain. Nah rencana githalam katanya Allah. Lalu Allah katakan, wa may yanqalib ala aqibai, bagi orang-orang yang mau kembali kepada keyakinan sebelumnya, kepada agama sebelumnya, kepada pemahaman sebelumnya, fala yadurullaha syai'an. Kita juga di Bandung. Tapi kalian harus tahu kata Allah, kembalinya kalian kepada keyakinan sebelumnya tidak akan memberikan mudarat kepada Allah sedikit pun. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah. Maka disinilah bagi kita hari ini perlu mengingatkan kembali tentang perjalanan kehidupan Rasulullah sejak beliau lahir, supaya anak cucu kita, supaya generasi kita paham
bagaimana kelahiran Rasulullah, bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana Rasulullah menyampaikan risalahnya, yang oleh generasi kita hari ini sudah banyak dilupakan. Maka perlu tapi ingat. Memperingati hari kelahiran Rasul tidak dibatasi pada tanggal 12 Rabiul Awal, begitu pandangan para ulama. Karena sudah seharusnya setiap saat kita mengingat Rasulullah, menyampaikan tentang Rasulullah, terutama kepada generasi muda era milenial sekarang ini, generasi Z, Gen Z kalau bahasa sekarang. Ini generasi terakhir mungkin yang ini kiamat dunia. Bahkan istilahnya pun sudah Gen Z sekarang, generasi Z. Dalam huruf abjad Z huruf terakhir, A, B, C, D dan seterusnya Z terakhir. Berarti generasinya selesai masalah. Game over tertamandu. Tapi tidak terlepas dari itu semua, yang harus kita ingat bersama bahwa sebagai umat, untuk memperingati dan menyampaikan risalah Islam itu tidak terbatas sampai generasi Z. Sampai kapanpun, selama hayat masih dikandung badan, nah kewajiban bak getanya umat Islam untuk menyampaikan risalah Islam. Yang lebih penting dari itu semua, hadirin yang dirahmati Allah, tidak hanya sekadar melakukan peringatan Maulid secara seremoni, yang lebih penting adalah bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang lebih utama, peringatan Maulid penting untuk mengingatkan dan mengenang kembali perjuangan Rasulullah, terutama kepada generasi muda tadi. Tapi yang lebih penting, mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah. Pagi ini kami tidak bicara banyak karena lagi ada pegah mono, karena ada acara pokok. Mungkin kami ingin mengingatkan kita bersama kembali terhadap sejumlah hal dari ajaran Islam yang sudah mulai dilupakan oleh umat. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid tahun ini 1444 Hijriah, atra-atra yang kedua dengan tak ingat kembali dan tak laksanakan kembali. Itu yang paling pokok. Munyo peringatan Maulid sekedar kauri-kauri dum thoju. Modal taboh mana orjo pruh rebe kan. Siapapun bisa melakukan itu. Apalagi dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah provinsi sampai ke pemerintah pusat. Semua orang bisa melakukan itu. Tapi mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, itu yang tidak semua orang bisa. Bahkan cukup banyak ajaran-ajaran Rasulullah yang sudah mulai dilupakan oleh umat Islam. Kami hanya ingin ingatkan itu di pagi ini. Mudah-mudahan kita, khususnya jamaah subuh dan masyarakat kawasan Kota Lok Semau khususnya, bisa kembali dengan nilai-nilai ajaran agama kita, dan kita tidak malu dengan itu. Hadirin kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Lalu apa nilai-nilai ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah yang kita peringati hari lahirnya pagi ini yang sudah kita lupakan? Di antaranya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqitum fasallim alaihi." Yang dicikalan di kalangan kita untuk mendengarnya atau sudah mulai langka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita ada 5 hak kita sesama muslim. Antara seorang muslim dengan muslim yang lain punya hak yang sama.
Dan salah satu hak kita terhadap muslim yang lain adalah idza laqitum fasallim alaihi. Apabila kalian saling bertemu, maka ucapkan salam. Ya, hanya jempu-jempu bahasa becut je. Ini sudah mulai hilang di kalangan kita umat Islam. Ketika kita bertemu dengan sahabat kita, baru nak salam ada acara-acara seremoni, acara formal. Dang bi salam kata siapa yang berdiri di atas podium, di atas panggung, di depan mimbar, nya ke orang yang bi salam. Bi menan mudah taut bah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Medum tak taut bah tu. Ini ajaran Islam loh. Orangnya tak peringati urolahi Nabi. Nabi menganjurkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, idza laqitum fasallim alaihi. Jika kalian bertemu, ucapkan salam. Ini ajaran Nabi yang paling begah, yang sudah banyak dilupakan oleh umat Islam. Bila saling bertemu, ucapkan salam. Bahkan dalam ayat Al-Quran disebutkan, فَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Cukup indah ajaran agama kita. Apabila diberikan penghormatan kepadamu, dalam hal ini adalah salam, fahayyu bi ahsana minha. Jawablah salam itu, jawablah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Au rudduha, atau minimal siri, dan lebih ke gobe. Yang tipe katanya lebih ke gobe. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Padahal perintah Al-Quran tadi fahayyu bi ahsana minha. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Seharusnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya seperti itu perintah Al-Quran. Itanyakan tak kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nambai dah. Al-Quran memerintahkan fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Jawablah dengan yang lebih baik atau minimalnya setara. Assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi. Siri. Dan ini hak kita sesama muslim yang sudah mulai dilupakan oleh umat Islam. Kami teringat waktu ubu-ubu katanya jamun, mungkin katanya ya rata-rata yang hadir hino adalah, bahkan ada yang sebahagian anak muda mata Jepang. Kita yang hadir di sini sudah berusia kurang lebih rata-rata di atas 30 tahun barangkali. Waktu ubi-ubi katanya jamun, terutama di kampung-kampung, nyan menyotajak bak jalan. Dulu kendaraan bermotor agak jarang, tangin paling. Nyan hae tak beut salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Begitu penghormatan antar sesama muslim. Karena bahkan orang jamun menyok ke gure ke, nyo tengah gejak ke tangan, getreun bak tangan. Coba tanya orang-orang dulu. Menyotengku imum lewat bak jalan, getreun bak tangan, assalamualaikum gekun. Ngan nada male-male, ngan nada penghormatan ke tengku imum yang tengah gelai tangan. Uronyo, anak muda katanya, iga Honda tengku imum, boom. Di mana nilai-nilai ajaran Islam padahal mereka adalah umat Islam? Ini yang perlu kita bangkitkan kembali, ajaran Islam menurut.
Be'ani bisalim, jangankan menebarkan salam di depan orang-orang yang dihormati. Tengku Imam mesti dah berah kampung, imam besar, imam syik masjid. Itu relay nak mudah je no. Generasi Z yang generasi karak kumah. Gak kenal lagi mereka. Ini yang perlu kita tanamkan kepada generasi kita. Idza laqitum fasallim alaih. Apabila kalian saling bertemu, tebarkan salam. Hanali orang. Coba lihat di rumah kita masing-masing. Bisa jadi ketika seorang anak pulang ke rumah, ada enggak assalamualaikum? Enggak ada. Ketika suami pulang ke rumah, ada enggak beri salam? Enggak ada. Tutup pintu kan? Buka. Atau dengan gampang sekarang, kalau misalnya masih di luar pagar, telepon, buka pintu tak? Ayah luar. Hana assalamualaikum ya. Bahkan andai kata sekali-kali mungkin pulang ceramah suaminya, di ceramah, di dakwah itu disampaikan tentang salam, gua rumah coba praktek. Tutup pintu. Assalamualaikum. Istrinya lagi masak di dapur. Kepa dengar tahu bi tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pergi jam bagah kejap ke buka pintu. Draw ni lagi. Kenapa? Karena enggak pernah selama ini merasa asing. Kita komunikasi melalui telepon. Barangkali kalau kita survei 90% atau lebih orang menjawab telepon itu bukan dengan assalamualaikum. Halo, gimana? Nyokan, coba perhatikan. Kita sendiri bahkan ring tuh telepon. Telepon pakai HP biasa, pakai WA atau pakai apa saja. Halo, gimana? Pak aku? Aku perahin apa? Dok tahu apa? Hana assalamualaikum nyale. Itu ajaran Islam padahal. Ini kan sederhana. Ketika kita ingin bicara nilai-nilai Islam yang dibawa oleh Rasul yang kita peringati hari ini, kenapa kita enggak mau mulai dengan hal-hal yang sederhana? Menyoal hal yang berat, kadang-kadang kita berupaya sebisa mungkin untuk bisa kita lakukan. Tapi hal-hal sederhana ini sering dilupakan. Padahal di situ berkahnya. Assalamualaikum, salam sejahtera atas kamu, warahmatullah, serta rahmat Allah, wabarakatuh, dan seterusnya. Bayangkan Syuro 7G, itu doa. Salam itu doa. Syuro 7G merupakan 7G ada bisalim, 7G dalam doa. Dalam perjalanan kita dari Masjid Lancang Garam ini ke Cunda misalnya, ketemu orang 10 orang, 10 kali kita berdoa. Sementara kita yakin bahwa doa sirajul mukminin, doa itu senjata bagi kaum muslim. Doa katanya bersejahtera, berselamat, bersejahtera, berselamat, bersejahtera. Tapi kita enggak mau mengimplementasikan itu. No, nilai-nilai ajaran Islam yang sederhana, tapi kita tidak implementasikan itu. Dum tajak ngentapak, kita jalan kaki, enggak ada lagi orang angkat tangan, assalamualaikum. Kalau anak muda sekarang bukan gitu. Bro, ngawi. Bro, tak apa bro. Lai. Coba lihat anak muda kita sekarang. Ini ada GPS ini, Gerakan Pemuda Subuh. Mudah-mudahan anak-anak pemuda subuh yang hadir hari ini ganti lai dengan assalamualaikum. Dia merupakan lai. Ulai, lui. Paham dan nampak. Kita terpengaruh dengan budaya-budaya asing. Bro badanyo. Lai danyo. Kita ada puadan.
terkontaminasi. Begitu mudahnya generasi muda Islam hari ini terkontaminasi dengan hal-hal yang asing. Lu, gue, bokap, nyokap, tokap. Ada yang tokap, wikap, ya tepung. Orang tua bokap itu. Generasi muda kita. Disinilah perlu kita dakwah, kita syiarkan bahwa Rasul tidak mengajarkan kita seperti itu. Yang kalau ada pegah orang jauh Honda ngemato. Anali, assalamualaikum ya. Saya dia Honda merupakan dengan tapi Honda sesama pengendara sepeda motor, tet. Ya kan? Nah, generasi Islam, generasi muda Islam, ahli teknik, coba islamisasikan sepeda motor dan mobil. Ate-tetegan tet itu. Assalamualaikum. Bisa kita buat itu. Buktinya bu, bak remoh kan nabel lah. Bak remoh-remoh urang napeng nabel. Tet-tetegan, assalamualaikum. Itu dalam. Kalau di rumah bisa bunyi seperti itu, kenapa di sepeda motor enggak bisa? Seharusnya kita syariat Islam, Aceh yang mengimplementasikan syariat Islam, moto-moto yang kirim Aceh, Honda-Honda yang kirim Aceh, ate-tetegan, assalamualaikum. Sabot tu tombol, waalaikumsalam. Mau awai tegan, dua boh tombol begot. Bisa diciptakan itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana tersayangan? Itu nilai-nilai sederhana dari ajaran Islam, pelebga. Mahan atau merempak, tet, merempak urung tuha tet, mana waalaikumsalam kun. Aci ni kalian terjak bawa jalan, lajak lalang kampung, tet, waalaikumsalam. Balai tet, mana makna assalamualaikum bat tet kan? Ini sederhananya Bapak Ibu sekalian para jemaah, nilai-nilai ajaran Islam yang perlu kita implementasikan. Mahan kada. Mahai gantoi gop selamat siang, selamatnya, good morning, godnya, god dia, god sampai god de. Kita bahkan lebih bangga dengan sesuatu yang lain ketimbang yang ada dalam agama kita. Bangga dengan sesuatu yang datang dari luar ketimbang kita implementasikan nilai-nilai yang ada dalam ajaran agama kita. Kita lebih bangga mengatakan, hey, good morning, good night, good afternoon. Menyang bahasa Arab harus mengatakan sabahal khair ya akhi. Enggak ada. God itu yang berupa orang hapu god ya. Ini pertama, Bapak Ibu sekalian para jemaah, yang perlu kita implementasikan nilai-nilai ajaran Islam yang sudah mulai dilupakan umat. Kami yakin jika hari ini saja sudah mulai dilupakan umat, ketika kita tidak mau mengimplementasikannya pada diri kita dan keluarga kita, nyuk gada. Kalau kita misalnya yang hadir di jamaah subuh ini tidak mau mengimplementasikan itu di keluarga kita ketika pulang ke rumah, assalamualaikum. Ketika berangkat dari rumah, assalamualaikum. Mudum tanyo hendak tim pelaku, gok lebih helom hitim. Yakinlah satu saat assalamualaikum itu akan hilang. Ini kecil. Tapi berangkat dari yang kecil-kecil, kita ingin membuat perubahan terhadap generasi kita, terhadap umat Islam. Allah Assalamualaikum nyampu yan. Justru di situ bedanya umat Islam dengan umat yang lain. Justru di situ perbedaan kita umat Islam dengan umat lembaga, tanpa bermaksud mendiskreditkan agama manapun. Agama gua mesti pegah. Idang pegah haba lagi nyerupa. Hanaga lang thong ju. Hari ini kita akan melakukan pulang-pulang hana ju muka di masa putan. Dalam agama tanyo ada terstruktur dan sistematis. Na salam, na penghormatan. Dalam agama kita ada seperti itu. Jadi hal-hal kecil yang ketika kita umat Islam tidak mau melaksanakan, perlahan-lahan hal itu bisa hilang.
Maka peringatan Maulid, kami ulangi sekali lagi, yang kita laksanakan tidak hanya sekedar seremoni, tapi bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam ajaran agama kita yang perlahan-lahan mulai dilupakan. Itu satu secara singkat, BOT kata mengacara pokok. Yang kedua, di antara sejumlah banyaknya, minta pegah bandum, tinggal pegah berobe. Kalau kita ungkapkan satu persatu nilai-nilai ajaran Islam yang sudah mulai dilupakan oleh umat, besok pagi baru selesai. Dan mungkin nggak akan selesai. Tapi terpegah yang pokok-pokok benda. Yang kedua, tadi Bapak Kadis dan juga Bapak Asisten menyampaikan, mewujudkan kota Lok Sumawe beriman, bersih, indah, nyaman. Dan sebenarnya kalau kita mau mengkaji secara lebih mendalam, itu bukan program pemerintah Kota Lok Sumawe, tapi itu program Islam. Apa maknanya? Islam sejak dari awal menanamkan kebersihan. Maka ketika pemerintah Lok Sumawe misalnya hari ini punya program Kota Lok Sumawe, Kota Beriman, sebenarnya dia ingin mewujudkan nilai-nilai Islam yang kami tanam di Rasulullah, yang dibawa oleh Rasulullah. Bersih. Bersih itu ajaran Islam yang sudah dilupakan oleh umat Islam. Maaf dah begah, umat paling kotornya umat Islam. Coba lihat. Dalam Al-Quran, kalau saya tidak salah, sekitar 30 kali Allah sebutkan kata bersih. Bukalah Al-Quran. Salah satunya, saya sebutkan salah satunya saja. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Salah satu. Allah itu sangat suka, Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang mau bertaubat, dan Allah sangat suka kepada orang-orang yang bersih. Zahiran wa batinan, bersih lahir batin. Sekelak Allah. Tapi kitanya umat Islam saya mengkliap. Kata Indonesia pun mengkliap. Kau je mengkliap lah. Umat Islam paling merah dalam menjaga kebersihan. Padahal itu ajaran agama kita. Maka pemerintah Kota Lok Sumawe tadi punya program kota beriman, bersih, indah, nyaman. Mari dukung. Kenapa kita dukung? Karena itu ajaran agama kita yang mau diimplementasikan oleh pemerintah. Yang sudah banyak dilupakan orang. Bersih. Maka nekalalah agama tayo. Ketika kita ingin beribadah kepada Allah pun, maka Allah perintahkan kita untuk bersih dulu. Kamu mau menghadapku, kata Allah, bersihkan dirimu dulu. Allah perintah, watadana semayang pu falsilu wujuhakum. Bersihkan dulu mukamu. Waktu dan menghadap Allah, dan semayang subuh, dan semayang luhur, dan semayang asar, atau semayang-semayang yang lain, enggak boleh serta-merta. Nah, inilah beda tadi debegah agama kita nyong agama kau. Tidak ada agama satupun di atas permukaan bumi yang ketika mau menghadap Allah sesuai dengan keyakinan masing-masing harus membersihkan diri terlebih dahulu, enggak ada. Islam mewajibkan kita untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Faghsilu wujuhakum, ramuka wa aydiyakum ilal marafiq, cuci tangan sampai siku. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Giurah. Giurah muka, giurah jaro, giurah kaki, giur sampo kepala.
Kenapa? Ingin menghadap Allah, bersih dulu. Bahkan kalau tidak bersih, tidak diterima oleh Allah. Maka ini ajaran Islam, Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah, yang kata lupakan lagi. Umat Islam kuto, padahal ajaran agama kitanya menyuruh kita untuk bersih. Itanya yang gurah meno. Slogan itu kita pakai. Itu bukan hadis, slogan. Di kamar mandi ada slogan itu. Di sekolah, di tempat-tempat umum ada slogan. Bahkan kadang-kadang slogan itu ditulis dalam bahasa Arab. An-nadhafah minal iman. Itu slogan, bukan hadis. Yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalimatnya bukan an-nadhafah, at-tahuru syahrul iman. Itu hadis. Yang menulis-tulis bab WC, bab pintu, bab rumah sekolahnya, itu bukan hadis, itu slogan. An-nadhafah minal iman, kebersihan sebahagian dari iman. Bahkan kadang-kadang ada yang keren tulisnya, tulis bahasa Indonesia, kebersihan 50% dari iman. Macam-macam pola tulis. Tapi yang paling pegah, mbak itu tulisnya hinan mencici. Coba lihat kita umat Islam. Ditulis pak bina jalan, dilarang buang sampah di sini. Hinan mbak tulisnya apa? Bahkan kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang kalau kita baca geli, yang buang sampah di sini, maaf dalam tanda kutip, anjing itu leh. Kita ketik di sampingan. Tengok aja, tulis pak, kan hendak tulis kutip bam tulisnya ke? Yang bam tulisnya ya anjing, sampingnya kan anjing. Teruk pak menan cara berfikir orang. Umat Islam loh. Bahkan di sepanjang jalan kadang-kadang, di jalan-jalan tertentu berjejer sampah. Seakan-akan jalan itu adalah TPA, tempat pembuangan akhir. Saya kadang-kadang terfikir, hana pikiran, hana kebayangkan andai kata sampah itu diletakkan di depan rumah dia. Pasti kita jengkel. Ketika kita jengkel, kenapa kita harus meletakkan sampah-sampah itu di hadapan rumah orang lain? Ini kita umat Islam. Padahal ajaran agama kita tadi, at-tahuru syahrul iman. Bersih adalah bagian dari iman. Jadi tak ada templek uang. Lo tinggal lo habat tutup. Tu jenip. Tutup jenip. Suatu hari kami sedang ngopi, pegah-pegah masalah masjid. Beliau sambil ketawa ngomong, masjid yang paling kuto, masjid Ahlu Sunnah. Gimana tidak oke. Tapi ternyata terbukti tidak. Maaf, bukan bermaksud mengkotak-kotakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Tapi memang waktu itu menan. Padahal kita orang yang ingin mengamalkan sunnah Rasul. Tapi masjid orang Islam, masjid Ahlu Sunnah khususnya, empah kota-kota. Ini pegah pengalaman. Mudah-mudahan tidak terulang di kota Luk Semawe. Kejadiannya di kabupaten kami, Birun. Puasa yang lalu, saya diundang ke salah satu masjid untuk imam tarawih sekaligus ceramah Ramadan. Dan setiap setahun sekali ada jadwal khutbah juga di masjid itu. Acara sholat tarawih dan tausiah duduk dengan panitia. Pegah dari Ustaz, kami baru siap bangun tempat wudhu. Lu tanya ngilu, berapa kira-kira budget yang telah dihabiskan untuk membangun tempat wudhu itu? Karena waktu pertama saya hadir, saya juga wudhu di sana. Saya lihat cukup mewah tempat wudhunya. Katanya
kurang lebih biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan itu semua sekitar 1,6 miliar. Bayangkan tempat wudhu 1,6 miliar. Saya tidak sebutkan masjid mana ya, tapi yang pasti di Kabupaten Biren. Lu tanya ngilu mak panitia, kira-kira pada bulan ni tempat wudhunya untuk nyaman lagi dino. Kami duduk sekitar 5 orang. Tidak ada satupun yang menjawab. Hanya senyum-senyum saja. Tidak ada yang menjawab. Puasa, ini kejadian puasa yang lalu. Kira-kira berapa bulan puasa dengan hari ini? 4-5 bulan lah kurang lebih. Seminggu yang lalu, saya pulang dari salah satu pesta di tempat kawan saya, singgah di situ salat duhur di masjid yang lu ceritakan. Kira-kira 20 meter dari masjidnya, kapayah tatuk itu. Masjid, bukan dengan masjid, dengan tempat wudhunya. Di situ ditulis pamflet cukup raya, batas suci. Tapi waktu kalian kenan, mui patu karahan roh dapat Menyai patu tak terlalu mata mewah, biasa geli. Mesti patu-patu urung terlalu mata mewah, haruh ke pei nyandung puto ka. Tempat wudhu dengan nilai 1,6 miliar. Kita sanggup membangun bahkan lebih dari itu, tapi kita tidak sanggup menjaga itu. Kenapa? Kesadaran untuk mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam ubidah bagi dia. Le datoi, le dah berhajat, kan selesai dia nan. Matalah ego iliknya cung-cung gini. Tulisan biraya, siramlah aku setelah engkau mau. Macam tu betul kan? Macam tu betul Biraya tulis. Tulis gini. Itu berpelero tegai. Itu yang terjadi kita umat Islam. Maka lembaga itu membangun umat Islam luar biasa. Hanape yang baro babagau talake. Tapi untuk menjaga itu, menjaga bangunan itu, menjaga fasilitas-fasilitas umum itu, termasuk tempat-tempat di masjid, hana bandung burung nyan bak tak pegah, nyan masjid kita nyo. Tapi tak jaga hendak tem kita nyo. Nya aneh kita umat Islam. Kita mengakui itu masjid kita. Masjid Lancagaram itu masjid siapa? Masjid kami. Ketika ada orang yang buang kotoran di toilet, berani nggak kita mencuci itu? Enggak. Ternyata bukan masjid kami. Masjid Jami itu masjid siapa? Masjid kami. Masjid Pulan masjid siapa? Masjid kami. Watena urela beguto hanaro. Biliho. Ya, gitu. Berarti kan masjid kami, masjid bila. Hantate medanya watanya. Kebersamaan itu untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam hadati. Aku tahu ini. Ketika aku tahu ini. Paling-paling kayak apa benar begah. Cara bila tak bagi mana yang menuju purun kan. Bunuh begah mati kita. Jadi ini yang terjadi pada kita. Sederhana sekali lagi, tapi kita tidak mau mengimplementasikan itu. Tidak mau mengimplementasikan itu. Bahkan kadang-kadang ada tempat-tempat ibadah yang ketika tajak, maaf lembaga, di tempat-tempat ibadah umat Islam saja kadang-kadang tidak bersih. Saya pernah suatu hari jadi khatib di sebuah masjid. Saya tidak sebutkan masjid mana. Di atas mimbar nageleng tika musalla bak tempat deng khatib. Ada musalla di tempat berdirinya khatib. Begitu saya mau melangkahkan kaki, penuh dijak musalla ya. Dalam mimbar khatib ni bayangkan. Sehingga lo lipat musallanya lebar lo entah sah Jumaat, entah orangnya, entah hana dupu kan. Bayangkan dalam mimbar khatib dijak.
Yang pun ada pegahnya masjid kamu ya, masjid kamu ya. Bangga dengan ibadat pegah masjid kamu. Wah tetro ba eticak masjid ro tanto pegahnya eticak kamu. Cukup kurang ini. Nyo pegahnya bukan rekayasa, fakta. Karena Allah pegah. Bayangkan dalam masjid, dalam mimbar khatib dan khatib, nyo kan persoalan gara-gara long siapapun yang boleh pegah. Artinya sudah berbulan-bulan barangkali tidak diperhatikan sehingga sejaya di China. Menyo cerita aja mau yang jika apa yang pegah li kamu ngen kumisran. Tidak ada dalam mimbar masjid, nanti mimbar dah mana? Mimbar yang model itu. Nyo cerita aja mau yang cik meno apa yang ada pegah ya. Tidak ada kurbah. Dah medih kan ke tamprot bebai goy mecu tiga logi katib. Nyo kan curhat yo. Artinya bicara tentang kebersihan. Ya cerita aja mau yang pegah li kamu ya. Tapi yang boleh pegah yang kira-kira dapat membuat ibadah seseorang itu tidak sah. Jaga. Karena bunuh ada pegah. Lun pegah pernah lu sampaikan kalau enggak salah di masjid kita ini di khutbah juga pernah saya sampaikan. Kenapa Islam ketika kita menghadap Allah, kenapa dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama di permulaan kitab itu ditulis babut thaharah. Cobalah buka kitab-kitab yang kita belajar di Dayah misalnya, Matan Takrib, Bajuri, I'anatul Talibin, Mahalli dan seterusnya. Tetap babut taharah. Mensuci. Karena itu pokok persoalan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke permukaan bumi, apa yang terjadi pada Rasulullah? Rasulullah dalam sirah Nabawiyah ditulis 3 kali beliau dibelah dadanya untuk disucikan. Artinya Islam sangat menghargai kesucian itu. Rasulullah dalam udip itu lega belah dada oleh malaikat. Ketika dia masih berusia 3 tahun, ada satu pendapat lagi antara 4 tahun sampai 5 tahun, itu dibelah dadanya ketika dia sedang bermain-main bersama para rekan-rekannya. Kemudian ketika dia diutus menjadi rasul di usia 40 tahun, dibelah lagi dadanya untuk dibersihkan oleh malaikat kotoran-kotoran itu dan dicuci pakai air Zam-Zam. Yang ketiga, Rasulullah dibelah dadanya ketika beliau ingin berangkat Isra dan Mi'raj. Gupeglih. Maka dalam Islam babut taharah. Bab mensuci. Hanathah ibadah menyo hanathah mensuci. Hanathah dan semayang menyo persoalan mensuci hana, persoalan bersih hana. Maka dong sering pegah, walau bukan mupepet. Saya pernah sampaikan panitia masjid itu di mana-mana enggak perlu orang pinter, yang perlu orang mufhum agama. Idanya kan maaf dah pegah yang boh ke panitia pembangunan masjidnya urus kaya. Padahal ini hanya lah ada depuan. Contoh saya mau sampaikan, ini terkait dengan kebersihan dan itu mengganggu ibadah. Untuk apa kita ibadah kalau tidak bersih? Enggak ada maknanya. Contoh sederhana saja. Saya pernah sampaikan kalau saya tidak salah di tempat ini atau di tempat lain. Hari ini kita hanya ingin keren-kerenan aja. Buat tempat wudhu misalnya di masjid yang gaya Eropa. Mungkin karena keterbatasan tempat, mau pegang tempat wudhu tempel. Seperti di bandara, seperti di mall, tempel ini kotak-kotak. Saya hampir bisa memastikan ukuran-ukuran kita nyonyo yang kenan, hampir saya bisa pastikan kita tidak suci. Pakon tum dari mak kenan, hoi balik, dia akan balik arah. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Di balik arah ni, sangat dari mak, tempat tu wudu yang model lagi helm, di mak kenan. Hoi balik ni, ibalik di roda. Maka bunuh pegah. Hana pala urun carang-carang tak perlu urun mufhum agama. Nyom ni timak kena balik, balik kiban hantai pada aku. Itu yang harus dipikirkan. Sebab tidak semua orang yang bersuci itu paham tata cara bersuci sehingga mengganggu ibadahnya. Ini persoalan kita. Persoalan kita. Maka
Pegat tempat wudu. Bah sederhana, bahi kampungan yang penting sah ibadah. Ketimbang keren-kerenan tapi ibadah enggak sah. Tumayang itanya pula-pula pingku di hina mesti apa hotel nak terima. Dah pegah tu ya Allah dangku tabi-tabi kau tumayang pakan udip hana tu hana tenang-tenang. Pandai tenang teman tabi-tabi salah. Ini persoalan yang sederhana yang perlu kita implementasikan Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan kita. Maka wujudkan pemerintah Kota Lok Sumawe yang beriman, bersih, indah dan nyaman dari kita umat Islam, dari hasil implementasi kita dari ajaran Islam. Nyoronyo tak peringati orang lahir Nabi, Nabi bawa ajaran itu. Maka umat Islam harus bersih. Umat Islam harus suci. Maka bahkan Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, salah satu hal yang dicintai oleh Rasulullah adalah orang-orang yang mampu menjaga dan memelihara wudunya. Rasulullah sangat cinta kepada urung-urung yang mampu menjaga dan memelihara wudu. Sama dengan urung yang gleh ini juga. Tak jaga wudu kan hana kotor, hana ada pegat tepu. Hana ada pegat tepu. Ini yang ajaran agama, tapi kita enggak mau implementasi itu. Uronyo, kemarin saya kuliah ngajar di Pasca Sarjana. Kita umat Islam hari ini banyak konsep-konsep kita yang diambil dan dilaksanakan oleh orang lain. Tak pegah tu seakan-akan Islam itu kuno, seakan-akan Islam itu tidak berkembang, seakan-akan Islam itu ketinggalan zaman. Padahal bukan. Konsep kita diambil oleh orang lain, dimodifikasi, diberikan nama oleh mereka, lalu seolah-olah itu konsep mereka. Ini kebodohan kita umat Islam. Atra-atra kita nyo, ibuhnan legop. Itawarkan long kepada kita nyo, sama lagi bangai kita nyo orang Aceh orang nyo. Tak pegah pi tabi kero tu. Tak pula pade kita nyo ino. Tamu uli kita nyo. Ate ke Mekah cok padenya kira Medan, itok Medan, ibuh label Medan kira Aceh. Blau pa mahal kita nyo. Kangut, dengut dengingi lo. Ipegah tu beras Deli Serdang itu le. Padahal berang pa cabu. Kan? Itu leh tak merek kau. Bahkan maah lo begah hidih bak Kabupaten Long, na sabah pabrik memang merek hidih itu le. Merek luar Aceh. Pabrik empat Aceh. Pada orang Aceh. Ipengut dah seorang tepuk dia. Nyo menanci kita umat Islam. Konsep Islam itu sudah ada. Saya sampaikan. Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Tapi dalam Al-Quran cukup banyak bicara tentang sejarah. Al-Quran itu bukan kitab matematika. Tapi dalam Al-Quran cukup banyak konsep-konsep matematika. Al-Quran itu bukan kitab fisika. Tapi Al-Quran bicara cukup banyak tentang fisika dan tentang alam ini. Al-Quran bukan kitab biologi, tapi Al-Quran cukup banyak bicara tentang biologi. Al-Quran juga bukan kitab manajemen, tapi Al-Quran cukup banyak bicara tentang manajemen. Demikian pula hal-hal yang lain. Artinya apa? Konsep-konsep dasarnya sudah tertanam dalam Al-Quran. Tanyo sagai hana terlakukan katanya. Lagi ada berapa? Konsep bersih itu 30 ayat ada dalam Al-Quran tentang kebersihan. Yang melaksanakan kebersihan itu siapa? Orang di luar Islam. Saja enggak usah jauh. Datang aja ke misalnya ke mall yang dekat dengan kita ini. Mall Cilet-Cilet. Dumba mall Cilet-Cilet. Ate tajak kena mentabah putih rokok dan. Begitu ada yang buang puntungan rokok disapu, ditampu. Yang hirilong pakai item tampu. Oh kai gaji deku. Mai tanya masjid haji dah gaji mana? Ada melebih mbaknya dah gaji hai item ti masjidnya hina hirun tu. Saya pernah tanya, maaf. Saya mau cerita sedikit lagi, 1 menit lagi. Waktu ban-ban dibuka Suzuya di Birun, kebetulan anak-anak minta naik mainan di lantai 4.
Poh hotelnya lebih kurang karak poh 10 malam. Saya sesak pipis sehingga turun ke lantai 3 untuk turun, untuk pipis. Yang boleh berapa? Hotel lontamang lam kamar mano tempat doh ianya. Na anak muda tero tengah ut yang peluk yang tak yang. Pakai tangan. Enggak pakai sarung tangan. Pakai tangan ibu pengharum segala macam. Ngan jaro iut. Penasaran lu. Supaya ingat nabahan untuk begahnya cik. Saya tanya, setelah saya buang air kecil, udah lama kerja di sini. Baru sekitar 3 bulan itu. Tiap hari kerja kayak gini? Enggak, dia bilang. Kami sip, 1 hari masuk, 1 hari pray. Oh, jadi tugasnya di sini aja? Iya. Lu tanya lu. Jadi di malam ada kena roh ke kautnya. Nya tunggu. Oh, itu. Pakai karo. Boleh maaf. Padi gaji roh hawa berjaunan. Dia itu. Ternyata dia digaji 1.200.000. Untuk di malam leheng kena tugas 1.200.000 digaji but item ut tempat tohnya dan dia bertugas dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Hanabu ila ni ma jam po hatai na urun tamang leplu. Hatai na urun tamang leplu. Ate terakhir tugas terakhir dia ate karap top semuanya dibersihkan dilap pakai kain lap. Tinggal lelong. Andai kata tak gaji bila masjid 1.500.000 gede mana? Hang gede menego. Hang dapat ci gaji. Mesti dah begah contoh lain. Dah begah contoh apa masjid Lancang Garang. Ne peduk gaji urang tukang jaga WC 1.500.000. Pegah ro ketugah lagi tugah awak tuju ya. Hai tem ya. Si ro urang lewat athai na tapak plư được. Hai tem thiu ro palai tem. Tengok kayak pegah ke ro gi kun. Hai tim dia menyebab tempat ibadah. Ya, maka susah membangun kesadaran untuk beramal, untuk beribadah. Dan inilah konsep ajaran Rasulullah tadi yang kita peringati hari lahirnya hari ini. Maka hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, hal-hal sederhana yang seperti ini sering kita lupakan oleh umat. Ya, kita lebih banyak menghayalkan yang besar-besar, kibancara beik lonjak umrah. Situn 3. Kibancara beik longjak haji. Bahkan kadang-kadang kita harus menunggu sampai puluhan tahun. Itu yang kita harapkan yang besar-besar. Kan hanjut. Kenapa yang kecil-kecil ini kita tidak upayakan? Yang pelebagahnya. Padahal kadang-kadang pahala yang kecil ini jauh lebih besar daripada yang real-realnya. Yang real di tahun 3 ada demi bubu, di tahun 3 ada demi bubu. Yang ubud andai kata tak kumpulkan yang kecil-kecil. Assalamualaikum menurut Teuro 20 ke Assalamualaikum ke saudara ke anak ke perempuan tu berapa pahala Assalamualaikum itu kalau kita kumpulkan setahun daripada tiap preh jauh umrah kan hanya jauh umrah lah bukan daripada tiap preh jauh haji membelah tu ke bak tak preh jauh haji Assalamualaikum tan harap pahala haji al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah nya ngadu apa tapi dia haji mabrur pahala surga. Teruk tajak kalau mendetek. Yang kata teh ada teh bubut. Ini kekurangan kita umat Islam. Maka mudah-mudahan dengan kita memperingati Maulid baginda Rasul pada hari yang mulia ini, sekali lagi tidak hanya sekedar seremoni, tidak hanya sekedar untuk show of force, pelemah-pelemah bakop. Pelemah bakopnya ada kalanya perle. Tapi yang lebih perle adalah bagaimana kita selaku umat Islam melakoni itu semua dengan mengenal Rasulullah, mengenal perjuangannya, kita mau menghargai upayanya. Salah satu bentuk kecintaan kita terhadap Rasul adalah bagaimana kita menghargai upaya yang telah dilakukan oleh Rasul dengan mengamalkan sunnahnya, walau itu sangat sederhana. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di sini khususnya bisa mengimplementasikan itu, setidaknya 2 yang kita bicarakan di pagi ini, untuk kita amalkan mulai inti otewo rumah haju, menyona perumoh oronyo yang suami yang hadir keno, ate na perumoh yang hana kerja, mulai inti bak pintu jo. Assalamualaikum bunda. Nah, ci praktek. Papa kok menang? Tahu lah kau perumoh. Mereka hantam. Menyona perumoh yang jak keno, suami hana kerja. Assalamualaikum papa.
kok aneh kali benda ya. Pulang ceramah, pasti kita yang unanya. Mereka hantam. Coba implementasikan. Yang sederhana-sederhana aja. Menansib terkait dengan kebersihan. Bakro tu. Tingkat tapajuh berangkat pu makanan, kata pujak batong sampah, 40 kilo. Selesai. Ketika kita sudah mempraktekkan pada diri kita sendiri, insya Allah akan diikuti oleh orang lain. Maka mudah-mudahan yang sederhana ini bisa kita ikuti dari nilai-nilai ajaran Rasulullah untuk kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, karena sudah semakin dekat dengan waktunya acara pokok, kami kira demikian yang dapat kami sampaikan di kesempatan hari yang mulia ini, walau singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kami sendiri dan juga kepada para jemaah sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, bununa doa. Baik, sama-sama kita tengadahkan tangan untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita ini diberkati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'una wa yuqamahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa adkhilna al jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim islamana wa sallim tauhidana wa sallim qulubana wa sallim ma'rifatana wa sallim wali walidina ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li masyaikhina wa li ustadzina wa li asadatina wa li qarabatina wa li jiranina wa liman ahsana lana wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin waftah lana ya fattah fa innaka khairul fatihin warhamna ya rahman fa innaka khairur rahimin waghfir lana ya ghaffar fa innaka khairul ghafirin warzuqna ya razzaq fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumil zalimin wahdina wa najjina minal qaumil kafirin wahdina wa najjina minal qaumil munafiqin. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.